Sepekan lebih Otoritas Jasa Keuangan memberlakukan batas atas suku bunga deposito untuk perbankan. Sejauh mana langkah penurunan suku bunga simpanan mempengaruhi penempatan portofolio investasi? Perlukah masyarakat mengalihkan investasinya ke instrumen lain? Kita langsung membahasnya bersama dengan perencana keuangan dari IARRC Indonesia, Lisa Sumarto. Selamat pagi Ibu Lisa, apa kabar? Selamat pagi, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Corner. Ibu Lisa, kalau sekarang kita cermati memang akhirnya bunga deposito dibatasi oleh OJK. Apakah pertanyaan kita, apakah kemudian ini sudah saatnya kita mencari investasi yang lain? Tidak lagi ke deposito, karena kok tampaknya tidak terlalu menguntungkan begitu. Kalau dilihat dari returnnya, pasti kita berpikir, wah ini turun nih, kurang menarik ya. Nah di sini kalau kita punya portfolio, kita review kembali. Deposito ini yang kita letakkan, itu gunanya dananya untuk apa? Jadi sebenarnya kalau deposito itu memang khusus untuk dana-dana yang akan kita gunakan dalam waktu jangka pendek. Karena deposito adalah produk yang liquid kan, bisa kita sudah tahu jangka waktunya, bisa 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Jadi kita review kembali, kalau memang tujuannya adalah untuk dana-dana jangka pendek, kita jangan terlalu mikirin returnnya. Tapi kalau kita mau berinvestasi, ya udah kita pisahin nih. Oke, deposito untuk jangka pendek. Nah berarti kalau saya ingin berinvestasi dan ingin mendapatkan return yang tinggi, berarti kita harus melirik investasi, produk-produk investasi lain yang memang gunanya untuk investasi yang bisa memberikan return di atas bunga deposito. Berarti apakah ini artinya deposito tetap diperlukan begitu? Iya, deposito tetap diperlukan ya, karena itu gunanya untuk dana jangka pendek seperti dana darurat. Itu tidak bisa kita dapatkan di produk-produk investasi yang ada resiko di fluktuasi harganya. Nah kalau misalnya kita mencari investasi, ini sudah ada. Nah kalau mau investasi, kita larinya kemana nih untuk para investor? Kalau produk-produk yang tetap ada yang namanya investasi liquid juga ya, karena ada investasi yang non liquid. Nah sekarang kita bicara karena bandingannya adalah deposito yang liquid, bisa sebenarnya untuk jangka pendek, artinya ya 1-2 tahun itu bisa dimasukin ke reksadana pasar uang. Terus kemudian juga masuk di ORI, obligasi retail Indonesia yang tadi juga udah dibahas ya. Itu juga cukup liquid karena kita bisa mendapatkan kuponnya setiap bulan, dan jangka waktunya juga tidak panjang, hanya 3 tahun. Kemudian kita juga bisa melirik misalnya sukuk retail Indonesia, itu juga termasuk produk-produk yang liquid untuk jangka pendek dari 1 sampai 3 tahun. Ibu Lisa, kita bahas satu persatu. Kalau misal obligasi dengan deposito, kalau untuk jangka panjang ini lebih menguntungkan obligasi kah? Atau seperti deposito obligasi memberikan return yang lebih tinggi daripada deposito. Hanya saja kalau deposito kan ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Tidak demikian dengan obligasi. Memang obligasi ada secondary marketnya, tapi kan tergantung juga suku bunganya saat ini di market seperti apa, karena harganya itu bisa berbanding terbalik dengan obligasi. Jadi pada saat suku bunga naik, harga obligasi pada saat kita mau jual di secondary market itu harganya turun. Turun. Nah kalau reksadana pasar uang kan ada macam-macamnya reksadana, Bu Lisa. Ini lalu kenapa reksadana pasar uang yang kita lirik kalau misalnya mau investasi jangka panjang? Jangka pendek mungkin ya kalau reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang adalah produk yang resikonya paling rendah di antara reksadana lain dibandingkan dengan yang saham dan obligasi ya. Oleh sebab itu cocok untuk investasi jangka pendek. Tapi jangka pendeknya ini juga 1 sampai 2 tahun saja, karena isinya memang adalah obligasi-obligasi surat hutang yang mau jatuh tempo di bawah 1 tahun. Nah kalau untuk karakter-karakter masyarakat pada umumnya, investor pemula katakan begitu, yang cocok untuk berinvestasi dikala bunga deposito dibatasi, ini menurut Anda yang mana yang paling cocok, Bu Lisa? Kalau untuk investasi di portfolio ya, sebaiknya memang diversifikasi ya. Kita bisa kalau misalnya jangka pendek ya, logam mulia itu juga kita kategorikan sebagai investasi jangka pendek dan berpotensi bisa memberikan return yang lebih tinggi daripada deposito. Terus kemudian reksadana pasar uang. Terus kemudian tadi itu ORI, terus sukuk, itu bisa dipertimbangkan. Baik. Ibu Lisa, kita lanjutkan lagi dulu kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Market Corner.
Investor Daily, today's edition. Get your copy now. Ya, pemirsa, kembali kita lanjutkan dulu, kita masih bersama dengan saya, Ibu Lisa. Ibu Lisa, lalu apa saja nih yang perlu dipersiapkan ya dari investor muda, katakan begitu, sebelum mereka berinvestasi di produk-produk investasi yang Ibu tadi rekomendasikan? Iya, pertama kita harus melihat tujuannya untuk apa nih dana ini dan jangka waktunya. Contohnya aja, nanti untuk beli apartemen 3 tahun lagi. Oh ya, saya ingin meneruskan buat misalnya S2 untuk biaya kuliah. Kira-kira ya 2 tahun lagi. Nah, dari situ kan kita tahu jangka waktunya ya. Berdasarkan jangka waktu itu, sehingga kita bisa memilih produk-produk yang sesuai dengan jangka waktunya. Jangan mengambil suatu produk yang risikonya tinggi, ya seperti saham, reksadana saham, padahal kita membutuhkan dana itu untuk 2-3 tahun lagi. Karena ada risiko di mana produk-produk reksadana saham dan saham itu mungkin belum memberikan suatu hasil yang maksimal yang seperti kita inginkan. Karena ya kita juga tahu bahwa yang namanya bursa itu fluktuasinya cukup lumayan tinggi. Dan tidak bisa diprediksi juga ya, Bu Lisa ya, kalau begitu ya. Iya. Nah, Bu Lisa, lalu kesalahan-kesalahan apa sih yang biasanya terjadi pada saat katakanlah investor ataupun masyarakat pada umumnya ketika mereka melakukan investasi di produk-produk seperti yang Ibu bilang tadi? Iya, mungkin gini, biasanya kalau kita mendengar ya, wah ini bisa menguntungkan produknya. Jadi lebih kepada di sekitar kita atau tawaran-tawaran dari teman-teman dekat sendiri. Ayo masuk ke reksadana saham, ayo masuk ke saham. Padahal mungkin belum tentu sesuai dengan tujuan keuangan kita. Jadi kadang-kadang bukan produk yang salah, tapi mungkin tidak sesuai dengan tujuan keuangan kita. Jadi yang paling penting adalah kita mengetahui dana ini untuk apa, yang sesuai dengan kita. Terus kemudian juga dilihat dari jangka waktunya kapan kita akan menggunakan. Oke, baik. Bu Lisa, kalau misalnya ada tidak sih presentasi pembagian dari portofolio investor? Misalnya kita punya dana dari 100% itu di mana yang dibagi berapa persen untuk deposito, mana yang kemudian untuk yang lain, mana yang lain, itu ada tidak sih hitungan-hitungan seperti itu? Kalau deposito ini sebaiknya kita memang memiliki ya minimum itu 3 kali dari pendapatan kita. Itu untuk dana jangka pendek dan dana dalam keadaan darurat. Terus 3 kali dari gaji bulanan ya, Bu? 3 dari gaji bulanan, lalu? Itu minimum ya. Terus kemudian kalau untuk investasi kita yang jangka panjang yang kita akan masukkan ke produk-produk tadi ya, seperti reksadana dan saham dan obligasi, itu kalau bisa ya, kalau untuk seorang yang belum memiliki tanggungan itu bisa sampai 30%. Tapi kalau misalnya sudah berkeluarga, memiliki anak, kan kebutuhannya lebih tinggi, itu bisa 15%. Jadi kisarannya 15-30%. Itu dari total pendapatan begitu, Bu ya. Oke, baik. Ibu Lisa, terakhir tips Anda untuk para investor kira-kira dikala deposito sedang dibatasi oleh OJK ini seperti apa mereka harus melakukan? Sebenarnya gini, yang namanya suku bunga turun itu kan berarti suatu keadaan ekonomi yang stabil dan membaik. Jadi kita jangan terlalu melihat returnnya yang tinggi, tapi kita harus memikirkan bahwa deposito adalah suatu produk yang aman karena ada jaminannya ya. Jadi kalau untuk produk investasi ya jangan deposito, cari produk lain. Jadi tetap harus ada gitu ya, Bu Lisa. Baik, Ibu Lisa, terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi.